Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Syabani dari kelas F, Prodi Ekonomi Pembangunan. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil makalah saya yang berjudul Korupsi sebagai Penyimpangan Nilai-Nilai Pancasila. Di dalam makalah saya ini ada 4 pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian dari korupsi. Yang kedua, pengertian Pancasila. Dua, korupsi di Indonesia. Dan yang keempat, bagaimana hubungan korupsi dengan nilai-nilai Pancasila. Langsung saja masuk ke materi pertama. Pengertian korupsi. Korupsi, menurut Vokema Andre, kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus. Namun kata corruptio itu berasal pula dari kata asal corrumpere, yaitu suatu kata dalam bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, Perancis, Belanda, hingga turun ke bahasa Indonesia seperti yang kita kenal adalah korupsi itu sendiri. Langsung masuk ke materi kedua. Materi yang kedua ini yang dibahas adalah pengertian dari Pancasila. Pancasila mungkin udah familiar banget ya, apa sih Pancasila di Indonesia itu. Nah ya, Pancasila di Indonesia itu adalah sebagai dasar negara kita, yaitu Republik Indonesia itu sendiri. Nah, Pancasila itu adalah merupakan roh atau jiwa hukum sosial, hukum dan hukum nasional. Nah, Pancasila sebagai sistem milik keberadaannya abstrak. Pancasila juga sebagai falsafah Indonesia yang memberikan konsekuensi logis berupa segala bentuk aturan hukum yang ada di Indonesia, yang juga didasarkan oleh Pancasila itu sendiri. Hukum yang ada di Indonesia itu juga sudah dijabarkan dalam Undang-Undang 1945 sebagai dasar konstitusi negara Indonesia, yang kemudian diturunkan pada peraturan perundangan lain yang di bawahnya. Dengan demikian, Pancasila sebagai tolak ukur, sebagai tindakan pemerintah dalam membuat kebijakan dan dalam masyarakat. Nah, dalam melakukan tindakan-tindakan kehidupan sehari-hari juga. Langsung masuk ke materi ketiga. Di materi ketiga ini yang dibahas adalah gimana sih korupsi yang ada di Indonesia itu sendiri. Sebagai contoh, tindak pidana korupsi yang tahun-tahun lalu itu sekitar pada tahun 2016 itu terjadinya kasus korupsi anggota DPRD DKI yang baru-baru, yang pada materi ketiga ini yang dibahas adalah gimana sih korupsi yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, sebagai contohnya, pada tahun lalu, yaitu pada tahun 2016, itu terjadi kasus korupsi yang dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta. Seperti yang dikutip dari situs Jakarta yang bernama Antara News, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa Sekretaris DPRD DKI Jakarta M. Yuliadi dalam penyelidikan kasus dengan dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang rencana tata ruang kawasan strategis pantai utara Jakarta. KPK dalam kasus tersebut juga sudah menggeledah DPRD DKI Jakarta pada 1 April 2016 lalu dan menyita dokumen, catatan, serta berkas terkait. KPK juga sudah mengirimkan surat cegah untuk staf khusus Gubernur DKI Jakarta Suni Tanuwijaya, Direktur Agung Sedayu Group Richard Halim Kusuma, dan Petinggi Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan Sugianto. Dalam operasi tangkap tangan atau OTT pada Kamis, yaitu tanggal 31 bulan 3, KPK menemukan barang bukti uang senilai 1,14 miliar dari total 2 miliar yang diberikan Arisman, meski belum diketahui total komitmen fee-nya
Nah, yang diterima oleh si Sanusi ini. Suap kepada Sanusi diberikan melalui personal asisten PT Agung Podomoro Land Trinada Prihantoro. Raperda tersebut sudah dibahas sejak beberapa bulan lalu, namun pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Legislasi DPRD DKI belum sepakat karena Pemprov mengusulkan tambahan kontribusi. Yang menambahkan kontribusi itu juga sebanyak 15% nilai jual objek pajak atau NJOP dari lahan efektif pulau, yaitu seluas 58% luas pulau. Sementara sejumlah anggota Badan Legislasi DPRD mengusulkan persentase NJOP dan luasan faktor penggali yang jauh lebih kecil, yaitu 5%. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah Sugianto juga ikut menyuap Sanusi atau anggota baik DPRD lain karena KPK belum menetapkan tersangka lain. KPK menyangka Sanusi berdasarkan sangkaan pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 64 ayat 1 KUHP mengenai penyelenggaraan negara yang patut diduga menerima hadiah dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dan denda sebanyak 1 miliar rupiah. Sedangkan kepada si Arisman ini dan Trinada Prihantoro disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1B atau pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 55 ayat 1, pasal 64 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan yang paling lama 5 tahun, ditambah juga dengan denda paling sedikit 50 juta dan denda terbanyak yaitu sebanyak 250 juta rupiah. Selain itu juga dahulu telah dilaporkan bahwa indeks tingkat korupsi di Indonesia naik dari peringkat 100 menjadi 118 pada 2012 indikasinya. Tindak pidana korupsi pun masih kerap terjadi. Tingkat korupsinya tersebut merupakan laporan hasil survei Lembaga Transparansi Internasional atau TI yang berkedudukan di Berlin, Jerman. Dari situs lembaga TI, Indonesia dilaporkan mendapatkan nilai 32 dari 0 yang terkorup dan 100 merupakan negara terbersih. Survei tersebut dilakukan terhadap 176 negara di seluruh dunia. Peringkat korupsi di Indonesia 2012 tersebut lebih buruk dari negara Asia Tenggara lainnya. Tingkat korupsi Malaysia berada di peringkat 54% dengan nilai 49. Adapun Thailand dan Filipina menduduki peringkat negara terkorup di posisi masing-masing 84 dan 105. Menjadi tingkat korupsi terburuk, dan Singapura menjadi negara Asia dengan tingkat korupsi paling baik, yaitu dengan tingkat dan posisi yaitu berada di posisi 5, mengalahkan negara Asia Timur seperti Cina dan Jepang yang masing-masing menduduki peringkat 80 dan 17. Langsung masuk ke materi keempat dan materi terakhir, yaitu yang dimana penyimpangan korupsi terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, ini juga yang maksud dengan bagaimana sih hubungan korupsi dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang pertama di sini sila Pancasila. Sila Pancasila yang itu juga sila pertama tentunya. Sila pertama juga menyatakan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, semua agama yang terdapat di Indonesia pasti mengajarkan kebaikan, berbuat baik kepada sesama manusia dan tidak saling merugikan, termasuk melarang penganutnya untuk berbuat korupsi. Salah satunya bentuk korupsi adalah suap menyuap. Nah, yang menyatakan salah satu makna dari sila pertama adalah percaya bahwa insan manusia dikaruniakan dengan tubuh,
akal, dan perasaan untuk dapat menggali ilmu dan mengenali kebenaran dan kejujuran, baik yang menyangkut dirinya sendiri maupun orang lain. Hal ini berlawanan dengan tindakan yang dilakukan oleh salah satu anggota DPRD DKI Jakarta. Nah, anggota dewan ini diduga menerima suap memuluskan rancangan peraturan daerah mengenai reklamasi di Teluk Jakarta. Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang disampaikan di atas, Bapak S tidak mengimplementasikan nilai Pancasila pertama. Wow, bayar sekali rupanya Bapak-Bapak DPR ini. Selanjutnya adalah sila kedua. Hubungannya dengan sila kedua apa sih? Nah, kaitannya dengan nilai pada sila kedua adalah tidak berkemanusiaan dan tidak membedakan baik dan buruk suatu perbuatan, meskipun notabene dia adalah seorang terpelajar yang mengenyam pendidikan tinggi. Kemanusiaan dari pokok kata manusia ialah suatu organisme yang berindera dan berakal. Definisi ini mengikuti analisis logis yang memasukkan manusia dalam kelompok jenis hewan, yaitu organisme yang berindera. Sedang ciri pembeda bagi manusia ya untuk membedakan dengan hewan yang lain karena manusia memiliki akal budi yang dapat membedakan baik dan buruknya suatu hal atau tindakan dan perbuatan. Kata manusia menyusun kata kemanusiaan yang berarti kesadaran, sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai hidup manusia secara universal. Nilai hidup manusia yang dimaksudkan di sini adalah pertimbangan baik dan buruk secara kodrati berada dalam hati nurani manusia. Dasar pertimbangan yang berada dalam hati nurani manusia ini sifatnya universal. Pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari diatur oleh sumber daya kejiwaan, yaitu akal, rasa, dan kehendak. Akal tertuju pada kebenaran, rasa tertuju pada keindahan, dan kehendak tertuju pada kebaikan. Yang ketiga-tiganya saling mempengaruhi sehingga berdasarkan perpaduan ketiga hal itu secara harmonis manusia dapat mengerti nilai-nilai hidup manusiawi yang sesuai dengan ide kemanusiaannya. Korupsi merupakan suatu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai hak yang mengambil hak asasi manusia atau HAM. Nah, dikatakan melanggar HAM oleh karena korupsi dapat mengakibatkan hak-hak orang lain itu terampas yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Malah pemerintah memanfaatkan hal itu untuk kepentingan dirinya pribadi atau untuk beberapa kelompoknya saja. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang kemudian pada pasal 28 dan pasal 28A 28 dijabarkan mengenai perlindungan HAM bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun demikian tindakan korupsi telah terjadi dan bahkan meluas. Korupsi juga telah dilakukan dengan cara terorganisir serta sistematis. Nah, lanjut ke sila ketiga. Hubungannya dengan sila ketiga apalagi ini? Langsung saja, Pancasila ketiga yang kita ketahui adalah Persatuan Indonesia. Nah, mana ini? Mulai nih. Pancasila adalah sebagai salah satu alat untuk mempersatukan seluruh warga negara dengan satu tujuan pastinya, yaitu demi tercapai suatu tujuan yang membuat bangsa ini dapat lebih maju dan lebih berkembang dari negara-negara lain. Bukan hanya itu, pada Pancasila ketiga ini diharapkan para pemimpin-pemimpin negara dan para wakil-wakil rakyat diharapkan bisa memakmurkan rakyatnya serta bisa mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kepala negara dan badan pemerintah lain harus memiliki sifat pemimpin yang sejati, yang memiliki penunjuk jalan ke arah cita-cita luhur yang diidam-idamkan oleh rakyat. Negara harus bersifat badan pencipta hukum timbul dari hati sembari rakyat seluruhnya. Dalam pengertian ini, teori ini yang sesuai dengan semangat Indonesia yang asli. Negara tidak lain ialah seluruh masyarakat atau seluruh rakyat Indonesia sebagai persatuan yang teratur dan tersusun. Nilai-nilai Pancasila dapat direktualisasikan dengan mengarahkan semua kata-kata
aturan menyangkut pemberantasan tindakan kecurangan dalam konteks peniagaan persatuan Indonesia, kewibawaan pemerintahan dan negara, serta dalam penegakan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini bukan suatu hal yang kemustahilannya karena kita dapat belajar dari negara lain. Misalnya Costa Rica yang menjadikan kejahatan korupsi sebagai suatu tindakan penghancuran sosial masyarakat. Yang dimaksud di sini kita bersama-sama atau bersatu untuk memerangi korupsi dan memerangi pemerintah dan oknum-oknum yang ingin melakukan suatu korupsi, yang dimana di situ ada hak-hak asasi manusia yang seharusnya mereka dapatkan, tapi sayangnya itu dimakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya adalah sila keempat. Aduh, hubungannya dengan sila keempat apa lagi gitu kan? Udah kita bahas lagi kan. Nah, di sini hubungan dengan sila keempatnya, tapi bunyinya sila keempat apa ya? Apa ya? Nah, di sila keempat ini itu seperti yang kita ketahui sendiri yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini adalah hubungannya yang dimana di sini yang dimana dibahas adalah semua yang ada di negara ini bersumber dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tentunya. Nah, korupsi yang terjadi dalam pemerintah sekarang ini sebetulnya sudah menyalahi aturan, dan seharusnya peran rakyat di sini dimainkan rakyatnya, seharusnya berani memprotes apa yang terjadi di dalam pemerintahan ini. Jika itu benar-benar salah, rakyat berhak mengambil alih pemerintahan yang berjalan. Jika pemerintahan sudah berjalan dengan tidak benar, kekuasaan ada di tangan rakyat. Jadi dengan begini korupsi bisa dihentikan. Rakyat harus keras dalam mengambil keputusan dalam pemerintahan, tetapi dalam arti yang positif. Di sini peran rakyat benar-benar berperan. Di negara ini kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Presiden juga itu adalah rakyat dulunya. Nah, maka dari itu karena semua berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat tadinya sudah saya jelaskan. Jadi para koruptor bisa juga kita basmi, dan pemerintahan pun bisa menjadi bersih dari para koruptor. Dan di negara kita korupsi hanya tinggal nama karena semua bebas dari korupsi. Semoga hal tersebut dapat terwujud dengan cepat ya. Semoga saja. Langsung aja ke sila kelima, sila terakhir nih. Hubungannya apa lagi ini ya? Kita bahas sama-sama lagi. Nah, sini saya akan bahas hubungannya dengan sila kelima apa? Ya, dimana sila kelima itu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya seluruh warga negara Indonesia diharapkan bisa saling adil dalam artian kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat, atau seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensinya masing-masing. Jadi semua warga negara dapat adil dan mendapatkan bagian masing-masing. Nah, yaitu misalnya menurut potensi masing-masing. Jadi semua warga negara itu misalnya di daerahnya juga sesuai dengan dalam hal pekerjaan, kebutuhan sumber daya alamnya atau SDA sesuai dengan potensi masing-masing, sehingga semua warga negara dapat hidup makmur. Tapi semua itu seakan sirna, semua hanyalah mimpi. Sulit untuk terkabulnya negara seperti itu penuh dengan keadilan semenjak korupsi merajalela di negeri ini. Korupsi menyebarkan ancaman yang sangat luar biasa bagi negara kita. Korupsi bisa dikatakan jauh dari kata adil. Korupsi hanyalah mementingkan hal yang bersifat pribadi dan juga mengambil keuntungan dari jabatannya. Menguatkan praktek korupsi di Indonesia itu disebabkan oleh para penegak hukum, polisi, hakim, dan jaksa agung tidak mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Bahkan mereka sangat apatis dan tidak peduli dengan apa itu Pancasila. Pancasila hanya dijadikan sebagai sebuah identitas saja, tapi tidak pernah
diejawantahkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi dalam proses penegakan hukum. Padahal sebagai yang kita ketahui secara bersama bahwa Pancasila sebagai sebuah pandangan hidup, way of life, bro, itu memberikan suatu petunjuk bagi masyarakat Indonesia. Pancasila yang mempunyai nilai-nilai luhur itu sudah seharusnya mampu dijadikan alat dan tindakan dalam setiap mengambil keputusan dan kebijakan di dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Jadi di sini kesadaranlah yang menjadi peran penting dalam menghentikan korupsi. Jika korupsi dihentikan, maka sikap adil di sini dapat kembali dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga warga dan negara kita menjadi makmur dengan keadilan. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari makalah tersebut, makalah yang lanjut, nah yang terakhir dan yang terakhir yang dapat selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan yang ada di makalah saya yang kita ketahui, yang dimana Pancasila merupakan sumber nilai anti korupsi. Kunci terwujudnya Indonesia sebagai negara hukum adalah menjadikan nilai-nilai Pancasila dan norma-norma serta peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar untuk seluruh masyarakat Indonesia. Korupsi dianggap sebagai penyimpangan terhadap sila ketuhanan yang Maha Esa, manusia yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai pelajar seharusnya harus memerangi dan menegakkan suatu keadilan. Maka dari itu, mata kuliah kewarganegaraan itu sangatlah penting agar kita tahu apa yang harus kita lakukan di dunia hukum itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Raffi Syabani, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.